Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radiatul Mardi Adham dari kelas Arsitektur C dengan NIM 2402115020007. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Studio Struktur dan Konstruksi Bangunan 1 dari modul 1 sampai dengan modul 6. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan modul 1, yaitu bentuk, jenis, dan ukuran kayu olahan dalam rangka bangunan untuk kolom, dinding, rangka, pelat lantai, dan balok. Nah, untuk kolom berfungsi sebagai elemen struktural utama yang menahan beban vertikal dari balok dan pelat lantai, serta mendistribusikannya ke pondasi. Adapun bentuk kolom, yaitu kolom biasanya berbentuk persegi panjang atau persegi atau balok persegi, tergantung pada desain strukturalnya. Nah, untuk jenis-jenis kayu yang ada pada kolom, yaitu yang pertama ada kayu solid, yaitu kayu keras seperti jati, bengkirai, dan kemper sering digunakan karena memiliki ketahanan tinggi terhadap beban dan cuaca. Nah, yang kedua itu ada kayu olahan. Kayu olahan itu seperti glulam dan laminated veneer lumber sering digunakan karena lebih stabil, tidak mudah melengkung, dan mampu menahan beban lebih besar dibandingkan kayu solid dengan ukuran yang sama. Nah, untuk ukuran kolom biasanya itu 15 x 15 cm. Nah, yang kedua itu ada dinding. Fungsi dinding sendiri yaitu berfungsi untuk struktur pendukung untuk panel atau lapisan dinding seperti papan kayu, gipsum, atau panel kayu lapis, menyusun dinding dalam sistem rangka kayu atau sebagai sekat ruangan. Adapun bentuk dinding yaitu rangka dinding terdiri dari balok-balok kecil yang tersusun secara vertikal atau stud dan horizontal atau nogging untuk membentuk kerangka yang kuat dan stabil. Nah, adapun jenis kayu untuk dinding itu biasanya kayu ringan hingga sedang seperti meranti, pinus, atau kayu olahan seperti MDF atau medium density fiberboard dan plywood. Untuk ukurannya sendiri, rangka utama itu biasanya 5 cm dikali 10 cm atau 7 cm kali 12 cm. Nah, untuk rangka sekunder, ukurannya itu 2 cm kali 4 cm atau 3 cm kali 6 cm. Nah, yang ketiga itu ada rangka atap. Rangka atap sendiri berfungsi untuk menopang beban atap dan mendistribusikan beban struktur ke bawahnya. Adapun bentuk rangka atap yaitu balok panjang yang disusun membentuk segitiga atau kuda-kuda atau gording dan reng untuk menopang genteng. Adapun jenis kayu yang digunakan pada rangka atap yaitu kayu yang kuat dan tahan cuaca seperti bengkirai, jati, atau kayu olahan seperti glulam dan LUL. Adapun ukurannya yaitu untuk ukuran reng ada 2 cm kali 3 cm atau 3 cm kali 4 cm. Nah, untuk ukuran gording ada 5 cm kali 10 cm dan ada 6 cm kali 12 cm. Nah, untuk kuda-kudanya sendiri ada 10 cm kali 10 cm atau bahkan lebih besar. Nah, yang keempat itu ada pelat lantai atau lantai kayu. Pelat lantai sendiri ini berfungsi untuk sebagai permukaan lantai dalam konstruksi bangunan kayu. Nah, bentuknya itu seperti papan atau lembaran kayu yang dipasang secara horizontal. Adapun jenis-jenis kayu yaitu kayu yang keras seperti jati, merbau, atau kayu olahan seperti plywood, LUL, dan ASB atau Orient Straight Board. Untuk ukurannya sendiri ada papan kayu solid sekitar 2 cm kali 10 cm dan 3 cm kali 15 cm. Untuk plywoodnya ada 12 mm, 15 mm, dan 18 mm. Untuk LUL atau OSB ada 18 mm atau 22 mm. Nah, yang kelima itu ada balok. Balok sendiri berfungsi untuk menahan beban lantai dan atap serta mendistribusikannya ke kolom. Bentuk balok biasa persegi panjang atau glulam untuk benteng panjang
Nah, jenis kayu pada balok, kayu keras seperti bengkirai, komper, atau kayu olahan seperti glulam dan elwel. Untuk ukurannya ada balok kecil itu 5 cm dikali 10 cm atau 7 cm kali 15 cm. Nah, untuk balok yang besar ada 10 cm kali 20 cm atau 15 cm dikali dengan 30 cm. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan prinsip dasar struktur stabilitas kekakuan pada sistem bangunan yang menggunakan konstruksi kayu. Nah, yang pertama itu prinsip struktur. Struktur dalam konstruksi kayu harus mampu menahan beban-beban mati atau berat sendiri struktur, beban hidup seperti manusia atau perabotan, serta lingkungan seperti angin, gempa, dan hujan. Prinsip utama dalam struktur kayu itu meliputi pemilihan material yang sesuai, seperti jenis kayu yang digunakan harus memiliki kekuatan yang cukup dan tahan terhadap kondisi lingkungannya. Nah, yang kedua itu ada sambungan yang efektif, menggunakan teknik sambungan seperti pasak, paku, baut, atau sambungan khusus agar elemen-elemen kayu dapat saling terkait dengan kuat. Nah, yang terakhir itu atau yang ketiga ada distribusi beban yang merata. Desain struktur harus memastikan bahwa beban diteruskan dengan baik ke pondasi melalui elemen-elemen seperti kolom, balok, dan rangka atap. Nah, yang kedua itu ada prinsip stabilitas. Stabilitas adalah kemampuan struktur untuk tetap berdiri tegak tanpa mengalami kegagalan akibat gaya lateral atau vertikal dalam konstruksi kayu. Stabilitas dicapai melalui satu bracing atau pengako, penggunaan elemen diagonal untuk mencegah pergeseran atau deformasi akibat beban horizontal seperti angin dan gempa. Nah, yang kedua itu ada pemilihan sistem rangka. Pemilihan sistem rangka yang baik ini misalnya rangka kaku atau portal untuk menambah ketahanan terhadap gaya lateral. Nah, yang ketiga ada pondasi yang kokoh. Pondasi yang kokoh itu pondasi yang harus mampu mendukung seluruh struktur tanpa mengalami penurunan yang tidak merata. Nah, yang ketiga ada prinsip kekakuan. Kekakuan sendiri berkaitan dengan ketahanan struktur terhadap deformasi atau perubahan bentuk yang berlebih akibat beban yang diterimanya. Dalam konstruksi kayu, kekakuan dapat ditingkatkan dengan beberapa cara berikut ini, seperti satu, menggunakan kayu dengan modulus elastisitas yang tinggi. Jenis kayu yang keras lebih baik dalam menjaga bentuk struktur dibandingkan kayu yang lunak. Nah, yang kedua itu mempertahankan sambungan antar elemen. Seperti sambungan yang longgar atau lemah dapat menyebabkan struktur menjadi kurang kaku. Nah, yang terakhir itu menambahkan elemen tambahan seperti panel kayu lapis atau papan OSB. Ini membantu menambahkan kekuatan dinding dan lantai dalam struktur rangka kayu. Nah, yang keempat ada prinsip keseimbangan. Keseimbangan dalam struktur kayu berarti gaya-gaya yang bekerja pada bangunan berada dalam kondisi seimbang sehingga tidak terjadi pergeseran atau bahkan roboh. Prinsip ini diterapkan dengan desain simetris dan distribusi beban yang merata, seperti bangunan dengan distribusi beban yang seimbang lebih stabil. Lalu memastikan titik pusat massa dan titik pusat kekakuan berdekatan. Ini penting untuk menghindari momen puntir akibat beban lateral seperti gempa. Nah, yang terakhir itu penerapan sistem sambungan yang tepat untuk memastikan bahwa semua elemen struktur dapat bekerja bersama tanpa ada bagian yang lepas atau goyah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan modul 2, yaitu jenis-jenis struktur rangka dan rangka bidang. Struktur rangka adalah sistem konstruksi yang terdiri dari elemen-elemen yang saling terhubung untuk menahan beban dan memberikan kestabilan pada bangunan. Berikut adalah beberapa jenis struktur rangka berdasarkan bentuk dan penggunaannya. Yang pertama ada struktur rangka batang. Terdiri dari elemen-elemen batang yang dihubungkan di titik simpul membentuk segitiga.
kuat dan ringan digunakan untuk menahan beban besar. Rangka batang dirancang untuk menyalurkan gaya-gaya ketumpuan yang ada secara efisien. Contoh rangka batang yaitu yang pertama ada rangka batang di truss bridge, yang kedua ada atap rangka baja ringan, yang ketiga ada menara listrik. Nah, yang kedua itu ada struktur rangka batang. Struktur 3 dimensi dengan elemen-elemen yang membentuk jaringan rangka, kuat dan stabil dalam berbagai arah. Struktur rangka yang kaku, ringan, dan mirip rangka yang dibangun dari penopang yang saling terkait dengan pola geometris. Rangka ruang yang didapat digunakan untuk menjangkau area yang luas dengan sedikit penyangga interior. Contoh rangka ruang itu seperti atap stadion dan bandara dan kubah geodesik. Nah, yang ketiga itu ada struktur rangka kaku. Struktur rangka kaku adalah sistem konstruksi yang menggunakan elemen-elemen struktural seperti balok dan kolom yang saling terhubung secara kaku. Nah, untuk menahan beban tanpa mengalami perubahan bentuk yang signifikan pada sambungannya. Struktur ini mampu menahan beban vertikal dan horizontal seperti angin dan gempa dengan baik. Contoh rangka kaku ada gudang industri, jembatan kaku, hanggar pesawat, serta menara telekomunikasi. Nah, yang keempat itu ada struktur rangka kubah. Struktur terbentuk lengkungan atau setengah bola mampu mendistribusikan beban secara merata. Contoh struktur kubah itu ada observarium, masjid 99 kubah, gedung konser. Nah, yang kelima itu ada struktur rangka baja. Menggunakan baja seperti elemen utama rangka, kuat, fleksibel, dan tahan gempa. Sistem penahan beban yang terdiri dari balok dan kolom yang dihubungkan dengan sambungan kaku atau berengsel. Contoh rangka baja itu ada gedung pencakar langit dan jembatan baja. Lalu ada struktur rangka bidang. Struktur rangka bidang adalah sistem konstruksi yang terdiri dari elemen-elemen batang yang tersusun dalam satu bidang dasar atau 2D dan berfungsi untuk menahan beban satu arah tertentu. Berikut adalah beberapa jenis struktur rangka bidang berdasarkan bentuk dan fungsinya. Yang pertama itu rangka atap. Struktur berbentuk segitiga yang digunakan untuk menopang atap bangunan, menggunakan material seperti baja ringan, kayu, dan baja konvensional. Yang kedua, rangka jembatan. Jembatan dengan rangka berbentuk segitiga untuk menyalurkan beban ke pilar dapat dibuat dari baja atau beton bertulang. Nah, yang ketiga itu ada rangka portal. Struktur dengan balok dan kolom yang membentuk rangka kaku dalam satu bidang, mampu menahan beban vertikal dan lateral. Nah, yang keempat itu ada rangka dinding penopang. Struktur vertikal yang digunakan untuk memperkuat bangunan bertingkat terhadap beban angin atau gempa, biasanya menggunakan elemen diagonal yang meningkatkan kestabilan. Nah, yang kelima itu ada rangka menara listrik sederhana. Rangka ini menggunakan rangka batang untuk membentuk segitiga dalam satu bidang untuk mendukung kabel listrik. Lebih sederhana dibandingkan menara listrik 3D yang berbentuk rangka ruang. Adapun contoh gambarnya seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip dasar struktur, stabilitas, kekakuan, dan kesetimbangan. Yang pertama, stabilitas. Stabilitas adalah kemampuan struktur untuk tetap berdiri tegak dan tidak mengalami keruntuhan akibat gaya luar seperti angin, gempa, atau beban lainnya. Ketika suatu struktur mengalami gaya kompresi atau tekanan yang cukup tinggi, struktur tersebut cenderung kehilangan kekakuannya, mengalami perubahan geometri yang nyata, dan menjadi tidak stabil.
Faktor yang mempengaruhi stabilitas yaitu bentuk struktur, sistem penahan beban, serta kekuatan materialnya. Yang kedua ada kekakuan. Kekakuan adalah kemampuan suatu struktur untuk menahan deformasi atau perubahan bentuk akibat beban yang bekerja. Nah, suatu struktur harus mampu menahan gaya tanpa melentur atau bengkok. Kekakuan struktur yang baik dapat minimalisir dampak gaya lateral seperti gaya gempa. Faktor yang memengaruhi kekakuan tersebut yaitu baja beton bertulang yang memiliki kekakuan tinggi dibanding kayu, serta struktur dengan elemen segitiga seperti truss lebih kaku dibandingkan bentuk persegi, serta penggunaan elemen tambahan seperti balok pengaku atau rangka penyangga meningkatkan kekakuan. Nah, yang ketiga itu ada kesetimbangan. Kesetimbangan adalah kondisi di mana semua gaya yang bekerja pada suatu struktur dalam keadaan seimbang sehingga tidak terjadi pergerakan atau pergeseran. Adapun hukum kesetimbangan menurut hukum Newton yaitu sigma F sama dengan 0 dan sigma M sama dengan 0. Yang ketiga itu ada elemen-elemen struktur. Nah, elemen-elemen struktur adalah komponen utama dalam suatu sistem bangunan yang berfungsi untuk menahan beban seperti elemen berikut seperti fondasi menyebabkan beban bangunan. Nah, selanjutnya modul yang ketiga yaitu jenis-jenis sambungan. Bisa dilihat contoh yang saya berikan. Yang ini merupakan sambungan bibir lurus. Sambungan bibir lurus bisa dilihat pada tampak depannya memiliki dada yang tegak, bibir lurus, penutup, serta pemikul. Nah, yang kedua itu ada sambungan takikan lurus. Bisa dilihat pada skrup 3 itu ada kayak skrup 3 itu merupakan paku. Nah, contoh selanjutnya bisa dilihat sambungan bibir miring. Hampir sama dengan sambungan bibir lurus. Yang ini merupakan sambungan bibir miring. Nah, selanjutnya ada sambungan bibir lurus berkait. Bisa dilihat contohnya. Nah, lalu ada sambungan menyudut. Sambungan menyudut, dia bentuknya seperti sudut. Lalu ada sambungan melebar yang bentuknya melebar. Lalu yang terakhir ada sambungan memanjang. Dia hanya memanjang. Selanjutnya modul yang keempat yaitu rangka atap. Adapun beberapa bentuk model atap yaitu yang pertama ada atap pelana. Bentuknya seperti segitiga dengan dua bidang miring yang bertemu di puncak, serta sering digunakan pada rumah sederhana karena konstruksinya mudah dan biayanya relatif murah. Lalu memiliki ventilasi udara yang baik dan memungkinkan udara yang baik dan aliran air hujan yang lancar. Lalu ada atap linear atau seperti piramida atau perisai. Memiliki 4 sisi miring, dua berbentuk trapesium, dan dua lagi berbentuk segitiga. Lalu lebih tahan lama terhadap angin dibanding atap pelana. Cocok untuk daerah beriklim tropis karena tidak membuang air hujan dengan baik. Lalu yang ketiga itu ada atap datar. Atap datar tidak memiliki kemiringan yang signifikan. Banyak digunakan pada bangunan modern, industri, dan rooftop. Kekurangan efektivitas dalam pembuangan air hujan sehingga perlu sistem drainase yang baik. Lalu yang keempat itu ada atap standar atau skillion. Memiliki satu bidang miring yang menempel pada dinding yang lebih tinggi. Biasanya digunakan pada bangunan tambahan atau rumah minimalis modern. Nah, selanjutnya modul yang kelima yaitu konstruksi tangga kayu. Nah, bisa dilihat pada contoh tugas saya konstruksi tangga kayu. Pada konstruksi tangga kayu saya mengambil tangga yang berbentuk L dengan memiliki anak tangga sebanyak 20 anak tangga, lalu memiliki
lebar bordes sekitar 120 cm, dan per anak tangga itu naik ukurannya 20 cm. Bisa dilihat detail tangga saya pada detail A, detail B, detail C, dan detail D. Lalu untuk konstruksi tangga beton, saya sama dengan konstruksi tangga kayu. Saya menggunakan tangga yang memiliki bentuk L dengan masing-masing anak tangga naik berukuran 20 cm dan memiliki anak tangga sebanyak 20 anak tangga. Lalu sama juga dengan bordesnya, lebarnya 120 cm. Bisa dilihat tugas saya serta detail A dan B-nya. Nah, untuk modul yang keenam atau yang terakhir ada pondasi. Bisa dilihat contoh tugas saya, rencana pondasi dan detail pondasi, potongan pondasi. Nah, potongan pondasi ini terdiri dari pas batu bata, ada slope, serta tanah urung, ada batu kali, ada astamplang, dan serta pasir ruang. Untuk ukurannya juga bisa dilihat. Nah, adapun prinsip-prinsip dasar konstruksi pondasi yaitu yang pertama stabilitas dan keseimbangan. Pondasi harus dirancang agar mampu menopang bangunan dengan stabil dan tidak mengalami penurunan yang berlebih atau tidak merata. Ini penting untuk menghindari retak atau kerusakan pada struktur di atasnya. Lalu yang kedua itu kapasitas dukung tanah. Pondasi harus mampu mendistribusikan beban ke tanah dengan mempertimbangkan daya dukung tanah. Jika daya dukung tanah rendah, maka perlu digunakan pondasi dalam atau dilakukan perbaikan tanah sebelum pembangunan. Nah, yang ketiga itu jenis dan kondisi tanah. Pemilihan jenis fondasi harus disesuaikan dengan jenis tanah di lokasi proyek. Misalnya, tanah keras cocok untuk fondasi dangkal, sedangkan tanah lunak atau berair membutuhkan fondasi dalam seperti tiang pancang atau bore pile. Nah, yang keempat itu jenis beban yang ditopang. Fondasi harus dirancang sesuai dengan beban yang akan diterimanya, termasuk beban mati atau struktur berat struktur sendiri. Lalu beban hidup seperti penghuni atau perabotan, serta beban tambahan seperti angin dan gempa. Nah, yang kelima itu kedalaman fondasi. Kedalaman fondasi harus cukup untuk mencapai lapisan tanah yang stabil. Fondasi dangkal digunakan untuk bangunan ringan dengan tanah stabil di permukaan, sementara fondasi dalam digunakan untuk bangunan bertingkat tinggi atau di atas tanah lunak. Nah, yang keenam itu ada drainase dan pengendalian air tanah. Fondasi harus dilindungi dari pengaruh air tanah agar tidak mengalami penurunan kekuatan atau pelapukan, serta drainase yang baik dapat membantu mencegah akumulasi air di sekitar fondasi. Nah, yang ketujuh itu material dan konstruksi yang tepat. Material fondasi harus memiliki ketahanan tinggi terhadap beban dan kondisi lingkungan. Nah, yang kedelapan itu keamanan terhadap gempa dan faktor lingkungan. Di daerah rawan gempa, fondasi harus dirancang agar menyerap dan mendistribusikan energi gempa dengan baik. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila banyak kata-kata yang salah serta penjelasan yang kurang tepat juga mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.